Hello guys, welcome to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan merangkum alur film klasik dengan judul The Third Man. Film ini bukan film klasik biasa ya guys. Film ini digadang-gadang sebagai film detektif klasik terbaik sepanjang masa. Wow, benarkah demikian? Nah, makanya guys, simak alur ceritanya dari awal sampai akhir video. Dan simak juga ya review filmnya di bagian akhir video. Ya, kali aja kalian bisa nebak siapa pembunuhnya kan? Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Guys, film ini diawali dengan adegan di mana seorang Amerika bernama Holly Martin yang datang mengunjungi teman lamanya di kota Vienna, Austria yang bernama Harry Lime. Nah, Holly Martin ini bangkrut guys, jadi ia ditawari temannya Harry Lime agar bekerja di tempatnya di Austria. Ketika ia tiba di rumah Harry, seorang bernama Porter memberitahu Holly bahwa Harry sudah tiada dan orang-orang baru saja membawa peti matinya sekitar 1 jam yang lalu. Harry dikabarkan meninggal akibat kecelakaan guys. Holly pun segera bergegas ke pemakaman. Ketika ia tiba di sana, pemakaman baru saja selesai. Saat ia bergegas hendak pulang, seseorang menawarkan tumpangan kepadanya. Orang tersebut bernama Calloway. Di perjalanan pulang, mereka melihat seorang wanita yang juga datang ke pemakaman Harry Lime. Tidak hanya menawarkan tumpangan, Calloway juga mengajak Holly Martin untuk minum. Holly Martin menjelaskan bahwa ia sudah lama tidak bertemu dengan Harry. Mereka berteman sejak di bangku sekolah. Dari percakapan tersebut diketahui bahwa Holly Martin ternyata seorang penulis novel dan Calloway adalah seorang polisi. Calloway mengatakan bahwa Harry Lime adalah seorang penipu besar di kota Vienna dan kematiannya adalah bagian dari penipuan itu sendiri. Tidak terima temannya dikatakan demikian, Holly pun mencoba memukul Calloway. Namun tentu saja ia tidak berdaya melawan seorang polisi, apalagi di saat itu ia sedang mabuk. Sebenarnya Calloway sangat baik terhadap Martin. Ia memberikan sejumlah uang padanya agar bisa menginap di sebuah hotel dan ia juga memberikan tiket pulang kepada Holly Martin. Ketika sedang check-in di hotel, seseorang bernama Crabin menghampiri Martin. Ia meminta Martin untuk menjadi narasumber dalam sebuah kuliah dengan materi tentang novel kontemporer karena ia mengetahui bahwa Martin adalah seorang novelis dan novelnya sangat populer di Vienna. Martin juga mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Baron Kurtz, teman dari Harry Lime. Baron mengajak Martin untuk ketemuan di sebuah kafe. Nah, Baron menjelaskan kejadian di saat Lime kecelakaan. Menurut Baron, Harry menyeberang kemudian sebuah truk melindasnya. Baron mengatakan ia dan temannya Ropescu yang mengangkut tubuh Harry dan membawanya ke sudut jalanan. Dan kemudian Harry meninggal. Saat Martin ingin menemui Ropescu, Baron mengatakan bahwa ia sudah meninggalkan kota Vienna. Martin kemudian bertanya kepada pria yang sedang bersih-bersih di tempat itu. Pria tersebut adalah Porter yang ia temui pertama kali ketika ia datang ke Vienna. Ia belum sempat menjawab pertanyaan Martin ketika seorang wanita menghampirinya dan memintanya untuk segera masuk. Dan dapat disimpulkan bahwa wanita itu adalah istrinya. Karena pria itu segera masuk ke rumahnya, Martin menanyakan siapa saja yang hadir di pemakaman selain Baron dan siapa gadis yang ada di pemakaman waktu itu. Baron pun mengatakan bahwa ia bersama dengan Dr. Winkel, sedangkan gadis itu kemungkinan hanyalah teman wanita Harry. Baron tidak terlalu mengenalnya. Ketika Martin kembali ke hotel, temannya Mayor Calloway memberikan tiket kepada Martin agar ia segera pulang dari kota Vienna. Namun ia tetap bersikeras guna menyelidiki kematian temannya tersebut. Nah, malamnya Martin menghadiri sebuah opera untuk menemui wanita yang hadir di pemakaman Harry. Wanita itu bernama Anna Smith. Dari percakapan mereka diketahui bahwa wanita ini pacarnya Harry dan ia sangat mencintai Harry. Wanita itu menjelaskan tentang Dr. Winkel, dokter pribadi Harry. Wanita itu juga mengatakan ia tidak yakin jika kematian Harry hanyalah sebuah kecelakaan biasa. Anna juga menjelaskan bahwa ia mengenal Porter yang bekerja di tempat Harry. Mereka pun bergegas ke kediaman sang Porter itu. Porter mengatakan bahwa ia melihat kejadian tersebut dari atas loteng rumahnya. Dan saat kejadian ia mengatakan bahwa Harry langsung meninggal di tempat kejadian saat tertabrak. Dan yang mencengangkan adalah Porter mengatakan bahwa ada 3 orang yang mengangkut tubuh Harry ketika kejadian terjadi. Namun, kesaksian ini berbeda dengan apa yang disampaikan Baron karena Baron hanya menyatakan ia dan Ropescu yang mengangkat tubuh Harry saat terjadi kecelakaan. Ketika ditanya tentang The Third Man atau orang ketiga yang dimaksud oleh Porter, Porter sendiri tidak melihat wajah pria tersebut karena pria itu membelakanginya. Sedangkan Porter berada di atas loteng rumah jadi tidak terlalu jelas. Nah, saat ditanya kenapa Porter tidak menyampaikan ini kepada polisi, Porter bersikeras bahwa ia tidak mau terlibat dalam kasus tersebut dan ia terlihat sangat ketakutan. Saat mengantar Anna pulang, ternyata kediaman Anna digeledah oleh polisi. Mereka menyita surat-surat yang ditulis Harry untuk Anna. Mereka juga meminta paspor Anna.
Setelah paspornya disita, Anna mengatakan kepada Martin bahwa ia berasal dari Ceko dan kemungkinan ia akan dikembalikan ke tempat asalnya karena ia berasal dari Rusia. Adegan beralih ke Martin yang mengunjungi Dr. Finkel, dokter Tuan Harry. Martin menanyakan tentang kecelakaan tersebut kepada dokter. Namun sang dokter mengatakan bahwa hanya 2 orang yang ada di TKP selain dirinya dan korban. Sementara di kantor polisi, paspor Anna ternyata diketahui telah dipalsukan. Dan oleh sebab itu ia akan segera dikembalikan di tempat asalnya. Polisi Calloway menanyakan Anna tentang Joseph Harbin, temannya Harry yang diketahui menghilang. Namun Anna mengatakan ia tidak mengenalnya. Menurut Calloway, Harbin menghilang beberapa hari yang lalu sebelum kecelakaan terjadi. Ketika Martin dan Anna sedang berada di sebuah kafe, mereka bertemu dengan Tuan Ropescu dan Baron. Martin agak terkejut karena sebelumnya Baron mengatakan bahwa Ropescu telah meninggalkan kota Vienna. Ropescu juga menceritakan tentang kejadian kecelakaan tersebut, namun Martin terlihat tidak terlalu mempercayainya. Ketika ia menanyakan tentang the third man atau orang ketiga yang ada dalam kecelakaan tersebut, Ropescu mengatakan bahwa kemungkinan sang porter keliru akan penglihatannya. Martin kembali menuju ke TKP saat ia bertemu lagi dengan Porter. Porter memintanya untuk datang nanti malam agar ia bisa menyampaikan kejadian yang sebenarnya karena saat itu istrinya sedang ada di rumah. Namun malam itu ketika Martin berniat menemui Porter, Porter malah ditemukan tewas dan anak Porter yang masih kecil berusia sekitar 5 tahunan mengatakan bahwa Martin yang menyebabkan kematian ayahnya. Ia mengatakan itu kepada orang-orang yang hadir di tempat kejadian. Martin pun segera melarikan diri dari kejaran orang-orang yang ingin menangkapnya. Di tengah pelariannya tersebut, tiba-tiba seseorang datang kepada Martin dan membawanya dengan sebuah mobil. Ia sangat panik dan kebingungan. Ternyata orang tersebut adalah anak buahnya Tuan Krebin. Ia diminta untuk menjemput Martin agar bisa menjadi narasumber dalam kuliah yang diasuh oleh Tuan Krebin. Ketika menyampaikan kuliahnya, Martin tidak terlalu disenangi oleh para peserta yang hadir. Saat memberikan ceramah dan menjawab beberapa pertanyaan, datang juga Ropescu bersama dengan kedua temannya. Merasa gelagat aneh Ropescu, Martin pun melarikan diri dan bersembunyi dari kejaran Ropescu. Jujur di bagian ini aku agak bingung guys, kenapa Martin malah melarikan diri dari Ropescu, dan anehnya Ropescu juga mengejar Martin. Merasa hidupnya tidak tenang di Vienna, Martin melapor ke polisi Calloway. Namun Calloway memintanya untuk pergi dari kota tersebut supaya ia tidak membahayakan dirinya. Di sini Calloway mengatakan bahwa Harry Lime terlibat dalam penyelundupan penisilin. Namun ia tidak punya bukti yang kuat buat menangkap Harry dan komplotannya. Untuk menyelundupkan penisilin dari rumah sakit, Harry bekerja sama dengan petugas rumah sakit yang bernama Harbin. Namun Harbin menghilang beberapa hari yang lalu sebelum kematian Harry. Calloway menduga bahwa Harbin dibunuh oleh Harry. Oke guys, siapakah pembunuh Harry Lime dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Well, sebelum kita lanjut, bagian ini aku akan ungkap kejadian yang sebenarnya tentang kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya Harry Lime. Nah, jadi begini guys, ketika Martin mengunjungi kediaman Anna dengan membawa buket bunga untuk menghiburnya, ia juga terlihat menggoda Anna agar gadis tersebut tidak terlalu larut dalam kesedihan. Sepulangnya dari kediaman Anna, Martin merasa dibuntuti oleh seseorang, dan betapa terkejutnya Martin setelah ia melihat seseorang berdiri di kegelapan, dan orang itu adalah sosok temannya Harry Lime. Ia mencoba mengejarnya, namun sosok itu menghilang. Ia memberitahu Calloway peristiwa tersebut, dan kemudian terungkap ada pintu rahasia di sana yang membuat Harry menghilang, dan pintu itu menghubungkan jalur terowongan bawah tanah. Dari sinilah Calloway mengetahui bahwa Harry ternyata masih hidup dan selama ini ia bersembunyi di bawah tanah. Nah, untuk membuktikan bahwa Harry benar-benar masih hidup, Calloway segera membongkar kuburnya Harry. Isinya ternyata bukan jenazah Harry melainkan jenazah Harbin. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa Harry ternyata ia memalsukan kematiannya sendiri dan mengganti jenazahnya dengan jenazah Harbin. Well, cerita beralih ke kediaman Anna Smith di mana polisi mendatanginya, dan malam itu ia juga digiring ke kantor polisi terkait kematian Harry dan paspor palsu yang ia gunakan. Anna ditanyakan perihal terkait Harry dan di mana Harry bersembunyi. Namun Anna bersikeras ia tidak mengetahui keberadaan Harry, dan ia bahkan terkejut ketika mengetahui bahwa Harry ternyata masih hidup. Keesokan harinya Martin mendatangi Tuan Finkel dan ia mengatakan bahwa Harry pasti ada di sana. Ia mengatakan kepada Harry agar menemuinya di Biang Lala yang tidak jauh dari rumah Tuan Finkel. Dan benar saja Harry benar-benar muncul. Ia masih hidup dan terlihat dalam keadaan segar bugar. Mereka pun memilih menaiki Biang Lala
malah untuk menjelaskan duduk perkara sebenarnya. Di sini Martin meminta Harry untuk menyerahkan diri. Ia juga mengatakan bahwa Anna telah ditangkap, tetapi Harry enggan untuk melakukan itu dan bahkan ia tampak tidak terlalu peduli dengan keadaan Anna. Harry mencoba menawarkan sejumlah uang agar Martin merahasiakan keberadaannya, namun Martin tetap memilih agar Harry menyerahkan diri karena ia tahu bahwa Harry lah yang menghabisi Harbin. Dan orang ketiga yang dilihat Porter saat kecelakaan itu sebenarnya Harry yang membantu kedua rekannya untuk menggotong mayat Harbin yang terlindas kendaraan, bukan mayat Harry. Harry dan Martin berjanji bertemu di suatu tempat. Ia akan memberikan sejumlah uang kepada Martin agar Martin bisa kembali ke Amerika dan merahasiakan persembunyiannya. Di satu sisi Anna harus dideportasi dari Vienna karena kasus paspor palsu yang ia miliki. Sesaat sebelum kereta api berangkat, Anna melihat Martin berada di sebuah kafe. Anna segera turun dari kereta dan menghampirinya. Setelahnya ia mengetahui bahwa Martin punya rencana untuk menangkap Harry. Anna tidak terima dengan hal tersebut. Ia marah karena ia tidak mau Harry tertangkap. Polisi sudah mengepung tempat itu di saat Harry datang menemui Martin. Ketika ia keluar dari persembunyiannya, polisi pun mengejarnya. Pengejaran berlangsung lama sekalipun jumlah polisi sangat banyak. Harry memilih melarikan diri di bawah gorong-gorong. Sempat terjadi tembak-menembak antara Harry dan polisi. Hal ini mengakibatkan seorang petugas kepolisian tertembak mati. Well, seperti biasanya penjahat pasti kalah dong di ending. Dan cerita ini pun berakhir dengan cara yang klise banget guys. Harry tertembak dan pada akhirnya ia juga mati tanpa sempat keluar dari gorong-gorong di bawah tanah tersebut. Guys, film ini ditutup dengan pemakaman Harry yang kembali dihadiri oleh pacarnya Anna Smith, Policy Calloway, dan Martin. Sepulangnya dari pemakaman, Harry yang mendapat tumpangan dari Calloway memilih turun di tengah jalan ketika ia melihat Anna sedang berjalan kaki pulang dari pemakaman. Ia menunggu Anna di pinggir jalan, namun Anna memilih terus berjalan mengacuhkannya karena hatinya terluka oleh kematian Harry dan pengkhianatan Martin yang memilih bekerja sama dengan polisi untuk menangkap Harry Lime. Oke guys, it's review time. Menurut aku pribadi kelebihan film ini ada pada 3 hal. Pertama, acting dan para pemainnya yang sangat mumpuni ya. Kedua, kostum desain dari pemain dan settingan latar tempat kejadian ini sangat keren banget gitu. Benar-benar diperhatikan dengan matang. Dan yang terakhir yang membuat aku berdecak kagum dengan film ini adalah teknik sinematografinya yang futuristik. Beberapa adegan terlihat cara pengambilan gambarnya sangat berkelas guys. Padahal sejatinya film ini dikeluarkan pada tahun 1949 loh. Yang artinya film ini udah jadul banget, tetapi seakan-akan kita masih menyaksikan film yang berada di kisaran tahun 80-an. Sementara untuk kekurangannya sendiri, film ini ada pada alur ceritanya guys yang terlalu sederhana banget. Ceritanya hanya berkisah tentang pembunuh yang memalsukan kematiannya agar ia terhindar dari polisi akibat pembunuhan yang ia lakukan. Nah, secara personal overall aku memberikan nilai 7,4 dari 10 untuk film ini guys. Oke guys, apakah film ini layak digadang-gadang sebagai film detektif terbaik sepanjang masa? Nah, untuk aku pribadi, sekalipun film ini memiliki sinematografi yang futuristik, tetapi alur cerita dalam film ini masih biasa banget guys. Jadi aku personal menilainya belum layak untuk menjadi film detektif terbaik sepanjang masa. Nah, bagaimana dengan Anda?